Selamat sore semuanya. Hari ini saya ingin menjelaskan apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu adia dan logos. Adia berarti gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan ideologi yang juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Lalu melengkapinya dengan berbagai sarana dan kebijakan serta strategi di mana tujuan yang kita capai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara. Karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat di negara itu. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya yaitu kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dijadikan sebagai landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram, sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada di masyarakat. Tentu saja hal ini memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Nomor 1 sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat sebagai dasar negara. Yang kelima sebagai sumber dari segala hukum. Yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Yang ketujuh sebagai tujuan dan cita-cita bangsa kita. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan
mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsi yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap, tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa Indonesia dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima pasal Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.